Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnah Ikrimah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah text mining tentang web mining dan social network analysis. Nah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu web mining. Jadi web mining itu adalah proses menemukan hubungan intrinsik, misalnya informasi yang menarik dan berguna dari web yang disajikan dalam bentuk teks, link, ataupun informasi penggunaan. Nah, untuk yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai apa itu perbedaan antara text mining dan web mining. Jadi text mining ini adalah proses untuk mengekstraksi data berupa teks, di mana sumber data biasanya didapatkan dari dokumen. Dan text mining ini diperlukan untuk mendapatkan informasi yang berguna dari kumpulan dokumen tersebut. Sedangkan web mining adalah proses menemukan hubungan intrinsik dari data web yang diekspresikan dalam bentuk tekstual link atau informasi yang berguna. Nah, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai web mining task atau bagian-bagian dari web mining. Jadi web mining ini terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama web structure mining. Nah, web structure mining ini dikenal juga sebagai web log mining, yaitu teknik yang digunakan untuk menemukan struktur link dari hyperlink dan membangun rangkuman website dan halaman web. Nah, salah satu manfaatnya adalah untuk menentukan PageRank dari suatu halaman web. Yang kedua yaitu web content mining. Nah, web content mining ini adalah suatu proses otomatis untuk menemukan informasi yang berguna dari dokumen atau data. Nah, pada prinsipnya teknik ini mengekstraksi kata kunci yang terkandung pada dokumen. Nah, isi data webnya antara lain berupa teks, citra, audio, video, metadata, dan hyperlink. Nah, ada 2 strategi yang umum digunakan, yaitu pertama, langsung melakukan mining terhadap data. Yang kedua, melakukan pencarian serta mengimprove hasil pencarian seperti layaknya search engine. Nah, untuk selanjutnya itu yang ketiga yaitu web usage mining. Nah, web usage mining ini adalah proses untuk menemukan pola tentang informasi apa saja yang dicari user dan dari internet, misalnya data tekstual, data multimedia, dan lain-lain. Web usage mining juga bisa digunakan untuk menemukan pola perilaku dari kumpulan pengguna yang ada dalam sebuah area tertentu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengertian, saya akan menjelaskan mengenai pengertian social network analysis. Nah, social network analysis ini adalah suatu metode untuk memvisualisasikan aktivitas dan kekuatan koneksi antar pengguna di jejaring sosial, serta sebagai langkah untuk mengidentifikasi interaksi dalam berbagai pengetahuan. Nah, social network analysis ini juga dapat melakukan pemetaan dan pengukuran hubungan di antara orang-orang, kelompok, organisasi, komputer, atau badan informasi atau pengetahuan, serta pengolahan lainnya yang berada dalam jaringan. Nah, untuk salah satu sebagai contoh pada social network analysis ini, pada kasus jejaring sosial online di Twitter, memang yang lebih banyak dianalisis adalah interaksi antar user Twitter. Nah, dalam hal ini pola interaksi akan dapat menentukan user mana yang paling berpengaruh dalam suatu lingkup grup tertentu. Namun, setelah diketahui user mana yang paling berpengaruh, kemudian tidak akan dapat dianalisis lebih lanjut mengapa user tersebut bisa mendapatkan posisi tersebut. Jika tidak diketahui profil user tersebut, siapa dia di dunia nyata, apa jabatannya, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai penggunaan text mining dalam social network analysis. Nah, penggunaan text mining ini dalam social network analysis yaitu ketika melakukan text mining dan datasetnya itu diambil dari suatu sosial media yang membahas mengenai topik tertentu. Nah, data yang dikumpulkan dari sosial media merupakan data yang tidak struktur. Oleh karena itu, perlu dilakukan tahapan text mining agar data tersebut bisa diolah dan dapat memberi informasi yang diinginkan. Nah, adapun tahapan dari text mining yaitu yang pertama, text processing. Nah, text processing ini terdiri lagi beberapa tahapan, yaitu yang pertama, scaffolding, yaitu mengubah semua huruf menjadi huruf kecil.
Yang kedua, tokenisasi, yaitu memisahkan setiap kata yang menyusun suatu dokumen. Yang ketiga yaitu filtering. Nah, filtering ini adalah tahapan pemilihan kata penting dari hasil token, yaitu kata-kata apa saja yang digunakan untuk mewakili dokumen. Ya, yang selanjutnya itu stemming, yaitu proses pengubahan bentuk kata menjadi kata dasar. Yang selanjutnya yaitu tagging, atau secara singkat dapat ditulis sebagai tagging atau post part of speech, merupakan proses pemberian penanda post atau kelas sintaktik pada tiap kata di dalam korpus, seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung TF-IDF-nya. Nah, untuk proses yang kedua, tahapan yang kedua yaitu text transformation. Nah, transformasi teks ini atau pembentukan atribut ini mengacu pada proses untuk mendapatkan representasi dokumen yang diharapkan. Nah, transformasi teks sekaligus juga melakukan pengubahan kata-kata ke bentuk dasarnya dan pengurangan dimensi kata di dalam dokumen. Nah, tindakan ini diwujudkan dengan menerapkan stemming dan menghapus stop word. Selanjutnya itu fitur selection. Nah, ini pemilihan fitur kata merupakan tahap lanjut dari pengurangan dimensi pada proses transformasi teks. Selanjutnya itu pattern discovery. Pattern discovery ini merupakan tahap penting untuk menemukan pola atau pengetahuan dari keseluruhan teks. Nah, setelah semua proses text mining dilakukan terhadap data yang diperoleh dengan memanfaatkan social network analysis, kita akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai text mining ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.